Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel CCTV 123. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan ya dalam menjalankan semua aktivitas. Baik, di belakang saya ini motor Honda ADP yang kebetulan untuk cover bodinya itu sudah dibongkar ya, sudah dilepas teman-teman ya. Jadi rencananya motor ini mau di repair ulang. Untuk warnanya kebetulan sudah sedikit pudar ya, termasuk catnya juga nanti akan dimodifikasi sedikit ya, terutama dari warna, dan untuk hasilnya nanti bisa dilihat ya teman-teman. Nah kebetulan motor ini rencananya nanti ya saya akan bersihkan TB-nya ya, tapi untuk sementara sebelum ke tutorial yang selanjutnya kita lihat dulu ya bagian-bagian tertentu pada motor Honda ADP yang kebetulan ini sudah dibongkar. Ya baik teman-teman, kita akan cek di bagian belakang dulu ya. Ini kebetulan sudah dibongkar kan, enak ya, jadi nge-reviewnya juga nih rangkanya. Ini bagian belakang dulu nih. Oke, jikalau spakbor belakang atau fender belakang ini dilepas, jadi kelihatannya seperti ini untuk rangkanya ya. Jadi untuk rangka motor Honda ADP ini bisa dikatakan kokoh nih teman-teman. Lihat ya, besinya itu lumayan tebal, jadi tidak menggunakan rangka esap yang sekarang itu sedang rame-ramenya ya. Dari bahannya meragukan ya kalau yang esap. Yang selanjutnya nih teman-teman, dari bagian shock breaker. Jadi ternyata untuk bagian shock breaker ini di sini ada bautnya ya. Jadi ketika kita mau mengganti shock breaker, kita harus mengangkat bagian boxnya dulu ya, box bagasinya ini. Jadi joknya itu nanti dilepas dan ininya diangkat. Nah ini ya, bisa dilihat tuh. Jadi tidak terlalu sulit sepertinya ya. Jadi cukup kita angkat yang bagian jok yang atas tadi, termasuk koper ini diangkat. Nanti cukup dilepas saja bagian ininya ya, bautnya. Selanjutnya kita lihat. Nah, di bagian kunci di sini sebetulnya untuk dudukan kunci. Nah, ini ada seling ya. Nah, kunci untuk melepas tutup ini ya, tutup bensin. Nah, di sini ada kabel selingnya. Jadi ketika kita menekan di sini, menekan full, maka seling ini akan berjalan. Di video sebelumnya saya sudah bikinkan tutorial. Jadi ada yang kebetulan punya motor Honda ADP, pas ditekan bagian fullnya di sini ngelos ya, artinya jebol. Jadi setelah dicek ternyata bagian dudukan ininya yang lepas ya. Jadi di sini kan dudukannya. Jadi harusnya dipasangnya kan seperti ini. Nah, nanti ada pengaitnya nanti dudukan yang ke koper atau ke tutup ini ya, tutup tangkinya atau koper tangkinya. Jadi ini bagian selingnya ini lepas ya dudukannya, sehingga jebol, jadi tidak bisa dibuka ini teman-teman. Nah, untuk solusinya supaya bisa dibuka, nah kita ini bisa lewat dari belakang saja di sini. Jadi kabel bagian seling ini ditarik, nanti covernya itu akan terlepas gitu ya. Nah, kalau yang ini tambahan ya, alat tambahan. Jadi teman-teman juga bisalah untuk memasang bagian alat tambahan klakson ya. Jadi standarnya itu kan klaksonnya itu biasa ya, klakson biasa. Jadi sebetulnya bisa kita modifikasi, bisa kita pasang dua klakson yang keong itu. Dan cuman ingat supaya lebih aman aki itu pakai relay teman-teman. Tapi di video saya ada sempat bikin video klakson keong yang tanpa relay.
Bisa dilihat ya di video saya sebelumnya untuk motor Honda ADP. Jadi teman-teman bisa lihat aja. Terus bagaimana? Sebetulnya kondisinya sih aman ya, tidak ada masalah. Jadi aman-aman saja. Cuman saya khawatir saja, takutnya lama kelamaan itu kondisi aki lemah, jadi otomatis kan akan berpengaruh juga gitu ya. Nah ini untuk bagian rangkanya ini bisa dilihat teman-teman, rangkanya. Nah lumayan itu kelihatannya, ini besinya tebal, sepertinya di double ya. Nah ini kuat teman-teman untuk rangka Honda ADP. Untuk posisi tangki ini teman-teman ada di sini. Ini tangkinya ya. Jadi kalau kita mau menguras tangki, ya memang cukup lumayan juga. Ini kemungkinan ya, karena saya belum pernah coba. Untuk pengambilan tangki ini atau pelepasan tangki itu harus ditariknya itu ke bawah sepertinya ya teman-teman. Soalnya kalau ke atas ini nggak bakalan cukup. Itu ya. Jadi harus ke bawah. Jadi motor ini mungkin harus dimiringkan dulu baru bisa dilepas untuk tangkinya. Lalu untuk posisi full pumpnya itu ada di mana? Jadi untuk posisi full pump ini bisa dilihat ini teman-teman. Saya akan tunjuk. Bentar ya. Nah ini untuk posisi full pumpnya ini teman-teman. Jadi posisi full pump ini ketika kita mau membersihkan, jadi tidak usah harus tangkinya itu dilepas. Jadi cukup kita melepas bagian jok ini ya, dengan boxnya ini dilepas, kita langsung buka keempat baut tadi ya. Nah di sini bautnya ada, bentar. Nah ini keempat bautnya. Jadi baut yang ini ya teman-teman. Nah baut yang ini yang kita lepas ini ada 4, hampir mirip dengan Vario 125 ya kalau untuk posisi penempatannya gitu ya. Kita lanjut. Nah sekarang untuk radiator. Sebelum ke radiator, mungkin teman-teman ini ada yang tahu, biasanya ini disebut dengan modul nih teman-teman, modul keyless. Jadi posisinya itu ada di sini. Kita turun lagi ke bawah. Nah ini untuk radiator ya teman-teman. Untuk radiatornya memang tidak terlalu besar ya. Jadi rata-rata kalau motor yang cc-nya yang 150, ukurannya kecil, beda lagi yang memang yang cc-nya lebih tinggi, umpama yang 100 atau yang 250 itu akan lebih besar lagi untuk ukuran daya tampung cairan radiatornya. Ini hampir rata-rata dengan Honda Vario ukurannya seperti ini teman-teman. Nah untuk tabung cadangan air radiator ya teman-teman. Jadi bentuknya ini seperti ini. Ukurannya juga kecil ini ya, tidak besar. Untuk menambah cukup di sini saja teman-teman. Kita tambahkan saja. Emang sih seharusnya untuk cairan radiator ini motor kan tahun 2019. Ya setiap 5 tahun satu kali lah kita kuras gitu. Itu lebih amannya. Soalnya di sini semakin lama yang namanya juga cairan radiator itu pasti ada sisa-sisa ini ya,
sisa-sisa kerak-kerak itu biasa yang bercampur dengan cairan radiator, karena saking lamanya mungkin ya, sehingga cairan radiator juga akan kotor gitu ya. Nah selanjutnya, nah ini yang biasanya harganya agak mahal nih. Ini biasanya yang disebut dengan ecu ya. Jadi pusatnya ini motor di sini ya. Pusat pengisian aki, termasuk CDI ya, pembakaran misalkan yang disalurkan langsung ke busi. Jadi pusatnya itu ada di sini teman-teman. Ini yang mengontrol semuanya, bagian kelistrikannya. Lalu untuk bagian depan nih teman-teman, untuk bagian depan ini bisa dilihat. Nah di sini mungkin motor teman-teman juga pasti ada. Kalau ini untuk menyetel bagian lampu nih teman-teman, umpamanya motor teman-teman itu pingin agak sedikit naik, misal lampunya supaya naik ke atas, setelan lampunya ini bisa dilihat ya. Di sini ada geriginya, kita cukup memasukkan obeng saja di sini ya. Jadi untuk menyetel. Nah, ini untuk menyetel ketinggian lampu. Kalau terlalu tinggi atur lagi. Jadi di sini ada dua ya, kiri dan kanan yang sebelah sana. Jadi bisa di setel dari sini. Nah, jadi ini kan bisa berputar nih teman-teman tuh. Ya. Cukup menggunakan obeng ini juga aman. Nah, sekarang kita cek bagian depan nih teman-teman. Nah, ini untuk keyless-nya teman-teman, bisa dilihat untuk keyless. Nah, mungkin teman-teman sering lihat ada kunci ini yang disebut kunci darurat nih teman-teman. Jadi fungsi kunci darurat itu sebetulnya gunanya itu untuk membuka seling jok belakang nih teman-teman. Hampir sama dengan ini yang seat ya. Jadi ketika kita mau melepas jok, nah ini kan, nah jadi seling ini langsung ke belakang, nantinya akan menarik. Nah jadi seperti ini teman-teman. Jadi ketarik. Bedanya mungkin kalau motor-motor yang menggunakan kunci manual itu dengan kuncinya ini, bagian pengaitnya ini akan kedorong, langsung jok ini terbuka. Kalau ini menggunakan seling ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini teman-teman, untuk keyless. Nah, ini untuk bagian keyless. Tadi modulnya itu ada di bagian belakang samping kanan ya. Nah, ini bagian modulnya nih teman-teman. Nah, untuk bagian alarmnya, biasanya untuk bagian alarm diposisikannya di bagian depan ya. Nah, ini di bagian depan. Nah, ini alarmnya ini teman-teman. Jadi mungkin bisa teman-teman lihat ya, di video saya sebelumnya saya sempat memasang kunci keyless ya di motor Honda Beat Fi yang tahun 2016. Jadi bisa dilihat di video saya sebelumnya, saya juga sempat memasang keyless original sama ya, dengan Scoopy atau dengan Vario. Ini persis jadi seperti ini. Kalau ini perbedaannya dengan yang saya rakit atau yang saya pasang di motor Honda Beat Fi. Jadi kekurangannya itu karena memang bukan bawaan namanya juga ya. Jadi antara
modul dengan ECU itu memang tidak ada sinkron. Tidak ada sinkron itu maksudnya terpisah. Kalau yang ini, karena ini bawaannya motor Honda ADP ya, jadi antara modul dengan ECU itu ada kesinkronan lah gitu ya. Jadi ada keterkaitan. Jadi ketika ada perintah misalkan di modul dimatikan misalkan. Nah, di sini ya, dimatikan, maka secara otomatis modul ini juga akan mematikan seluruh sensor yang ada di ECU tadi di bagian sini ya. Jadi sehingga sensor-sensor itu tidak bisa berfungsi nantinya karena ada perintah yang tersambung atau terkoneksi antara ini ya, modul dengan ECU gitu ya. Kelebihannya beda halnya dengan yang bukan bawaan, seperti contohnya saya dibikin video tutorial pemasangan itu ya, keyless pada motor Honda Beat. Jadi cukup hanya mengendalikan ini saja. Jadi ketika ini tidak digunakan, langsung saja misalkan dipasang, ini motor tetap bisa hidup gitu teman-teman ya. Jadi perbedaannya itu. Kalau yang ini sudah keamanannya ganda lah gitu. Jadi keamanannya itu double. Jadi sudah ada instruksi dari sini, maka ECU juga akan sama, akan mengunci secara otomatis. Walaupun ini dilepas, tetap ini tidak akan bisa berfungsi. Ya, injeksi tidak akan bisa berjalan dan seterusnya. Ya. Jadi memang ini motor dirancang khusus dari sistem keamanannya, gitu ya. Jadi aman. Jadi ketika motor ini umpamanya dijebol atau dibobol maksudnya ya, bagian keylessnya ini tidak akan bisa gitu ya, tidak akan bisa tidak akan bisa dihidupkan gitu teman-teman ya. Itu saja barangkali ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.